Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Baik, kita awali dulu dengan baca doa sebelum belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sroh li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, hari ini kita masuk tema 8 ya. Ini bukunya 1G ya. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Ya, silakan disiapkan bukunya. Ya, subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Di sekitar kita terdapat banyak benda, ada manusia, hewan, tumbuhan, dan air. Ini gambarnya ya. Ada bangku, lampu, air, dan patung. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Bangku, lampu, air, dan patung adalah benda tak hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, dan air adalah ciptaan Allah. Bangku, lampu, dan patung dibuat oleh manusia. Kita bersyukur atas semua ciptaan Allah. Kita menghargai benda buatan manusia. Kita lanjut ya, halaman 3. Ini ada lagu hujan ya. Bisa nyanyi ya, insya Allah ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah itu ya. Coba sebutkan benda apa saja yang ada di dalam lagu. Ada apa saja tadi? Ada genting, air, dahan, ranting, pohon, kebun. Ya, itu nama benda-benda ya. Kita lanjutkan halaman 4 ya. Saat bernyanyi, kita menyanyikan lagu dengan baik. Kita perhatikan panjang dan pendek ketukan lagu. Nah, panjang dan pendek kemarin disebut apa ya? Tempo ya. Cepat lambatnya ya. Menurutmu apakah guna tanda? Nah, ini ada yang pendek, ada yang panjang. Nyanyikan penggalan lagu berikut. Ini coba nyanyikan kembali lagu hujan. Nah, ini ya. Kalau yang ini berarti dibaca pendek ya. Yang stripnya panjang dibaca panjang. Airnya turun tidak terkira. Nah, ini panjang ya. Runnya panjang, daknya panjang, ranya panjang. Nah, nanti dinyanyikan lagu yang tadi ya. Tik-tik bunyi hujan sesuai dengan tandanya ya. Ini kita baca. Di sekitar kita ada banyak benda. Ada benda hidup, ada benda tak hidup atau benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Kursi dan tempat sampah adalah benda tak hidup. Nah, amati gambar di samping, coba sebutkan apa saja benda hidup. Apa saja benda hidupnya? Ya, ada pohon, manusia. 2 ya, hewannya nggak kelihatan. Ya. Kemudian coba sebutkan apa saja benda tak hidup. Nah, ini ada air, ada kolam. Itu benda tak hidup ya. Kita lanjut halaman 5. Nah, ini ya. Amati benda di sekelilingmu, coba sebutkan yang termasuk benda hidup. Coba sebutkan yang termasuk benda tak hidup. Nah, ini banyak sekali. Silakan di sekelilingnya anak-anak ya. Di sekeliling rumahnya anak-anak, benda apa saja yang hidup, coba nanti disebutkan banyak sekali. Hewan aja kan bisa macam-macam ya. Ada ayam, ada tokek, ada cicak, ya macam-macam. Coba sebutkan benda yang tidak hidup. Nah, ini banyak ya. Meja, kursi, apalagi sepeda motor. Nah, gitu ya, mudah. Kemudian kita isi tabel di bawahnya ya. Tentukan benda di bawah ini diberi tanda centang sesuai dengan ini ya, benda hidup maupun benda tak hidup.
Nomor 1, ini gunung. Gunung itu benda tak hidup, berarti yang dicentang bagian kolom benda tak hidup. Awan, benda tak hidup. Hujan, tidak hidup. Balon, tidak hidup. Ikan, nah ikan benda hidup. Bangku, gunting, sepeda motor tidak hidup ya. Sepeda motor itu bisa jalan karena ada mesin, jadi termasuk benda tidak hidup. Bola tidak hidup. Nah, pohon, kupu-kupu benda hidup. Layangan tidak hidup. Rumput itu termasuk tanaman ya, hidup. Kemudian sepatu tidak hidup. Nah, tanaman benda hidup. Nah, nanti silakan diisi di bukunya anak-anak ya. Kemudian lanjut. Beri tanda centang untuk benda hidup, beri tanda silang untuk benda mati. Nah, sikat gigi benda mati, berarti kita silang. Ini apa ya? Atau kayak apa, cicak ya? Kita centang karena dia termasuk benda hidup. Pel dan ember tidak hidup. Anak hidup. Layang-layang tidak hidup. Jam tidak hidup. Sapi hidup. Tumbuhan hidup ya. Jam ini bisa bergerak ya, tetapi dia bergerak karena ada baterainya. Begitu banyak benda yang ada di sekitar sekolah. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda-benda itu harus dipelihara dengan baik. Ya, ambillah contoh dari benda hidup dan benda tak hidup. Ceritakanlah bagaimana caramu merawat kedua benda itu. Misalnya kita pilih satu ya, hewan. Kita pilih ayam ya. Cara merawatnya, ya diberi makan, kemudian kandangnya dibersihkan gitu ya. Kemudian kita pilih satu benda tak hidup, misalnya buku. Cara merawatnya, ya dirapikan di tempat dirak buku, kemudian dijaga agar tidak rusak. Disampuli, apalagi kalau membuka hati-hati tidak dengan keras-keras biar tidak sobek ya. Nah, itu contohnya. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan benda-benda milik Bella. Ada tas, sepatu, buku, ini apa? Kaos ya. Bella memakainya setiap ada kesempatan. Sebutkan nama benda milik Bella dan kegunaannya. Bagaimana Bella merawatnya? Di manakah Bella menyimpannya? Nah, sepatu dipakai kalau gunanya untuk melindungi kaki ya, dipakai ketika mau sekolah. Tas gunanya untuk tempat alat tulis bila kita sekolah. Buku gunanya untuk menulis. Ini baju olahraga ya, gunanya untuk melindungi tubuh. Nah, cara merawatnya masing-masing ada sendiri ya. Sepatu disimpan di tempat yang tertutup biar tidak terkena debu. Kemudian dicuci, misalnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian ini tas sama ya, disimpan di tempat yang bersih, kemudian dibersihkan kalau kotor, terus dicuci setiap 2 minggu gitu ya. Ini buku, cara merawatnya ya membuka dengan pelan-pelan, disimpan di rak dengan rapi. Nah, baju olahraga juga sama ya, dicuci bila sudah kotor, kemudian disimpan di lemari dengan rapi, disetrika bila mau digunakan gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian lengkapi kalimat dengan kata yang tersedia, kemudian bacalah. Nah, benda milik kita harus, nah kita pilih di sini ya, dirawat. Benda tidak dirawat cepat rusak. Sepatu Bella rapi dan bersih. Baju Bella dicuci menggunakan sabun. Buku digunakan untuk menulis ya. Silakan diisi nanti ya. Kita lanjutkan di halaman 8. Beri tanda centang untuk pernyataan yang benar, beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Bella menulis di atas meja. Betul ya, kita centang. Madi tidak suka memakai baju bersih. Oh, salah ya. Adi suka mencoret-coret buku. Salah. Adik meraut pensil dengan gigi. Nah, kasihan giginya. Salah. Benda yang tidak dirawat akan tahan lama. Salah ya. Yang tidak dirawat akan mudah rusak. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Kata dalam kurung membantumu membuat kalimat. Nah, ini ada gambar anak sedang merapikan alat tulisnya ya. Ada kata bangun di sini. Nah, Bu Yani kasih contoh, Fatimah bangun pagi-pagi. Ada kata merapikan, Fatimah merapikan buku dan pensil. Ini hanya contoh, anak-anak boleh membuat yang lain ya. Ini ada gambar memberi makan ikan ya.
Ayah mengajak Siva memberi makan ikan. Siva senang melihat ikan di akuarium. Nah, kalau ada kata ini ya yang harus ada di dalam kalimat, yang di dalam kurung, ini harus ada di dalam kalimat. Jadi kalau anak-anak disuruh membuat kalimat dengan kata ikan, nah berarti ikannya nanti harus ada di sini di kalimatnya anak-anak ya. Dan harus ditulis lagi, jangan cuma ikan terus ini ditulis di sini langsung lanjutannya ya. Nggak boleh ya. Misalnya ikan berenang dengan cepat, ya, tapi ikannya harus tetap ditulis gitu ya. Kemudian kita lanjut ya, halaman. Oh ini salah satu benda yang ada di sekolah adalah lambang Garuda Pancasila. Ada di kelas kita ya. Ini gambarnya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila harus dirawat agar tidak rusak. Maksudnya gambarnya ya. Pada Garuda Pancasila terdapat lambang-lambang Pancasila. Ini ada 5. Amati salah satu gambar Pancasila. Nah, ini ya. Lambang di samping adalah, nah ini adalah lambang, namanya apa? Kepala banteng. Lambang itu adalah lambang sila keberapa? 4 ya. Sila itu berbunyi, nah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila berbunyi, nah ini punya sama tadi ya. Sila keempat Pancasila ajarkan kita sikap terpuji. Salah satu sikap itu adalah mau berdiskusi atau bermusyawarah. Bella dan teman-teman sedang berdiskusi. Berdiskusi itu omong-omongan, membicarakan hal yang mau dilakukan bersama-sama. Mereka berdiskusi tentang benda buatan manusia. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran 2 ya. Benda hidup atau makhluk hidup berbeda dengan benda tidak hidup. Benda hidup mempunyai ciri khusus. Perhatikan gambar Bella dan kursi di bawah. Bella adalah benda hidup. Kursi adalah benda tak hidup. Apa perbedaan benda hidup dan benda mati? Nah, apa perbedaannya? Ya, Bella butuh makan. Kursi tidak butuh makan. Bella dapat bergerak sendiri. Kursi tidak dapat bergerak sendiri. Kursi bisa bergerak kalau kita gerakkan, ya kita dorong atau kita tarik. Nah, ayo jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, berarti tadi ya, butuh makan, memerlukan makanan dan minuman, dan dapat bergerak itu adalah 2 ciri makhluk hidup. Nanti ada lagi yang lainnya ya. Kemudian nomor 1 kita jawab pertanyaannya. Apakah kuda butuh makan? Ya, butuh. Apakah kuda dapat bergerak? Ya, dia dapat berlari dengan sendirinya. Apakah kuda makhluk hidup? Ya, makhluk hidup ya. Kemudian ini gambar taman ya. Apakah taman butuh makan? Tidak ya, tamannya tidak butuh makan, tapi tumbuhannya memang butuh ya. Apakah taman dapat bergerak? Nah, Taman Paseban apakah bisa bergerak ke tempat lain? Tidak ya. Apakah taman benda hidup? Bukan ya. Ini gambar tas. Apakah tas butuh makan? Tidak. Apakah tas dapat bergerak? Tidak. Bisa bergerak kalau kita gendong ya. Apakah tas benda hidup? Bukan ya. Gambar pohon pisang. Apakah pohon butuh makan? Iya, pohon itu butuh makan, tapi makannya bukan nasi ya. Nah, makannya adalah zat-zat yang ada di dalam tanah dan juga air ya, diserap melalui akar ya. Apakah pohon dapat bergerak? Iya, bisa bergerak. Tapi kadang kita tidak bisa melihat dengan jelas ya. Kemudian apakah pohon benda hidup? Iya, benda hidup. Ada gambar manusia. Apakah manusia butuh makan? Ya, kita tiap hari makan ya, 3 kali malahan 1 hari. Apakah manusia dapat bergerak? Iya, dapat berlari, melompat. Apakah manusia benda hidup? Iya, benda hidup ya. Silahkan ditulis ya anak-anak ya. Nah, beri tanda silang untuk ciri-ciri makhluk hidup, beri tanda silang untuk ciri-ciri benda tidak hidup. Nah, dapat bergerak sendiri.
itu ciri makhluk hidup, membutuhkan air, membutuhkan makan, itu ciri makhluk hidup. Tidak dapat bergerak, tidak perlu diberi makan, itu ciri benda tidak hidup. Kita silang. Dapat tumbuh besar dan bernafas, itu ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup tadi ada berapa? Udah berapa yang kita pelajari? Ya, ada butuh makan, butuh minum ya. Kemudian bisa bergerak sendiri, bisa tumbuh besar, bisa bernafas ya. Coba perhatikan pemakaian kata dan pada kalimat berikut. Kucing dapat berlari, kucing dapat berjalan. Nah, dua kalimat dapat digabungkan menggunakan kata dan. Nah, bila digabung bagaimana? Yang sama kita hilangkan. Kucing dapat, ini juga kucing dapat. Berarti ini ditulis satu saja. Kucing dapat apa? Nah, ini berlari dan berjalan. Itu ya. Jadi yang sama ditulis satu kali saja, kemudian nanti disambung dengan kata dan. Kita lanjutkan. Nah, ini ibu memotong bawang, ibu memotong cabai. Ibu memotongnya kan dua ya. Nah, ini kita tulis satu saja. Ibu memotong, nah memotong bawang dan cabai. Bella mencuci kentang, Bella mencuci ikan. Nah, Bella mencuci kentang dan ikan. Ayah bangun pagi-pagi, ibu bangun pagi-pagi. Nah, yang bangun pagi-paginya ditulis satu kali saja. Ayah dan ibu, oh maaf ya, ini mewarnainya yang merah harusnya dan ya. Di sini yang merah yang dan. Oh, Bu Yani keliru tadi nggak dihapus ininya. Ayah dan ibu bangun pagi hari. Sita sarapan setiap pagi. Bion sarapan setiap pagi. Nah, sarapan setiap paginya sama. Berarti yang beda Sita dan Bion ya. Sita dan Bion sarapan setiap pagi. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Menggabungkan dua kalimat dengan kata dan ya. Kemudian yang bawah ya, gerak hewan tidak sama. Kamu telah mempelajari berbagai macam gerak hewan. Nah, ikan bergerak, namanya geraknya berenang ya. Kelinci melompat, ular melata. Nah, kalau manusia berjalan atau berlari. Nah, tugasnya di sini anak-anak ya. Di halaman 14 nanti silakan anak cari 5 macam hewan dengan gerak yang berbeda. Tulislah pada tabel berikut ini. Ini nanti nomor 1 sampai 5 dicari hewan ya. Cari nama hewan. Usahakan hewannya yang cara bergeraknya berbeda ya. Terus ditulis cara bergeraknya. Kayak tadi contohnya ikan cara bergeraknya berenang. Kuda berlari. Kemudian apalagi kata melompat. Bisa ya, nanti silahkan cari lagi yang lainnya. Ada 5 ya, usahakan berbeda cara bergeraknya. Nanti dikerjakan kemudian difoto ya. Nah, nanti ini Bu Yani coba cara yang baru ya. Nanti silahkan yang sudah mengerjakan difoto kemudian dikirim melalui WA ya. WA pribadi, jangan di grup ya. WA pribadi ke Bu Yani. Nanti Bu Yani akan list siapa saja yang sudah mengerjakan di grup info ya. Ya, paling lambat. Nah, ini biar dikasih tenggang ya. Paling lambat nanti malam jam 9 ya. Jadi sebelum itu harus sudah dikerjakan gitu ya Nana ya. Ya, manusia adalah makhluk benda hidup, biasa disebut makhluk hidup. Kursi adalah benda mati, biasa disebut benda tak hidup. Sebutkan ciri-ciri manusia sebagai benda hidup. Nah, tadi apa saja? Butuh makan, minum, bisa bergerak, bernafas. Kemudian apa lagi? Ya, bergerak, bernafas, tumbuh ya. Bisa tumbuh besar. Kemudian kursi bukan benda hidup ya, benda tak hidup. Nah, ciri-cirinya tidak dapat bergerak, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak bisa bernafas. Itu ciri tidak benda tidak hidup ya. Oke, yang halaman selanjutnya ya, itu PJOK ya. Jadi Bu Yani tidak sampaikan di sini, insya Allah nanti disampaikan Bu Salma di hari Kamis ya.
Oke, Bu Yani ulangi ya. Tugas tematik hari ini adalah mengerjakan buku paket halaman 14, kemudian difoto. Kirim melalui WA ke nomor Bu Yani Japri paling lambat pukul 21 atau jam 9 malam. Nah, nanti yang sudah mengerjakan akan di-list di grup info gitu ya anak-anak ya. Oke, hari ini tetap semangat ya. Walaupun belajarnya harus di rumah, insya Allah tetap semangat belajarnya ya. Oke, nanti kita ada pelajaran batik juga, silahkan disimak. Bu Yani akhiri dulu untuk tematik ya. Oh iya, hafalan dulu, maaf Bu Yani lupa. Sebentar, hafalannya ada di mana tadi ya? Oke. Ini nanti buat batik ya. Nah, kita surat At-Takasur ya. Al-Hamzah sudah, Al-Asr sudah, kemarin juga sudah setor ke Bu Yani ya, kecuali yang beberapa anak yang masih harus Bu Yani suruh ulang, jadi dihafalkan lagi biar lancar ya. Kita baca surat At-Takasur ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. Nah, silakan nanti diulang-ulang bacanya. Insya Allah Bu Yani kirimkan videonya ya. Bu Yani carikan dulu nanti, kemudian Bu Yani kirim ke grup. Silakan disimak ya. Yang belum bisa baca ya Quran ya, bisa disimak nanti insya Allah lama-lama hafal ya. Menghafalkannya diperhatikan panjang pendeknya ya. Jadi kalau sudah terlanjur hafal, kalau panjang pendeknya salah nanti susah betulinya ya, karena sudah terlanjur hafal. Kayak gitu ya anak-anak ya. Bu Yani akhiri untuk pelajaran tematik. Nanti kita ketemu lagi di pelajaran batik ya. Sekian dari Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.